Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengawali di tahun 2024 ini dengan kita salat subuh berjamaah dan kita bertafakuh fiddin. Ya, semoga kehidupan kita di tahun yang baru ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua di jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Jamaah sekalian, salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai salat subuh. Jadi Nabi setelah salat subuh itu tidak tidur. Beliau memperbanyak doa yang insya Allah doa ini sudah diajarkan oleh para guru kepada kita semua. Rasulullah biasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ada di satu matan hadis yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Kalau jenengan suka yang mana? Rizqan wasi'an atau rizqan thayyiban? Jadi kalau saya suka rizqan wasi'an, karena doa itu sama-sama diajarkan Rasulullah, maka yang wasi'an, rezeki yang lapang itu juga thayyib. Nah begitu. Jadi kalau thayyib yang baik belum tentu lapang, tapi kalau yang lapang karena yang mengajarkan Rasulullah maka pasti thayyib. Nah maksudnya begitu. Tapi dua-duanya boleh diamalkan. Sekali tempo thayyiban, sekali tempo wasi'an gitu. Tapi yang menarik kan begini, Rasulullah SAW mengawali kehidupan ya, pagi hari itu dengan satu doa yang penuh dengan makna gitu. Ternyata yang pertama-tama diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Ya, baru kemudian yang kedua rizqan thayyiban atau rizqan wasi'an, perkara rezeki. Ya, perkara rezeki. Nah, yang ketiga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini ditempatkan yang pertama, ilmu yang manfaat. Jadi memang hidup ini kalau tidak dibekali dengan ilmu, wah nanti bisa salah semua. Makanya ilmu ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Ya. Ilmu baik yang menyangkut masalah urusan ukhrawi maupun ilmu-ilmu yang menyangkut masalah duniawi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semua. Ya, dalam perkara-perkara begini ini, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka wajib baginya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat wajib juga ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menghendaki keduanya maka fa'alaihima bil ilmi. Untuk urusan dunia akhirat pun yang dibutuhkan adalah ilmu. Tetapi bukan hanya sekedar ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan yang kita minta adalah ilmu yang
bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan yaumiyah kita. Jadi banyak orang berilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Kenapa? Ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu itu tidak dijadikan landasan untuk menjalankan kehidupan dalam sehari itu. Nah, jadi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita pakai untuk menuntun kita di dalam kehidupan 24 jam yang akan datang. Berikutnya berdoa lagi seperti itu, berikutnya berdoa lagi seperti itu. Artinya berarti hidup kita selama 24 jam itu akan tertata dengan ilmu yang sudah kita pahami. Nah, itulah maka dulu para ulama mewajibkan kepada kita atau membagi ilmu itu menjadi ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Baru kemudian ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut perkara-perkara ukhrawi. Jadi perkara-perkara akhirat ini wajib dimiliki. Bagaimana ya kita beribadah dengan baik dan benar itu seperti apa? Itu ilmu yang dalam kategori fardu ain. Bagaimana bertoharo, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana ya berhaji dan seterusnya, itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain gitu. Ya, ilmu yang fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain kalau ilmu itu memang menjadi spesialisasi kita untuk mengembangkan dan untuk kemanfaatan. Ya, jadi bukan hanya perkara ilmu agama saja yang berubah menjadi fardu ain, ilmu-ilmu yang lain pun bisa menjadi fardu ain karena satu hal gitu. Nah, ini masalah muslimin rahimakumullah, hidup ini kalau tidak dituntun dengan ilmu itu bisa tidak karu-karuan gitu. Jadi kalau kita ngomong ilmu, biasa kita ngomong pinter. Banyak orang pinter tapi tidak manfaat ilmunya, jadi ngawur lah gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sayati alan nasi zaman, bahwa nanti akan datang satu masa. Nah, Rasulullah 15 abad yang lalu, 16 abad yang lalu sudah mengingatkan begitu. Sayati alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, kepada kita semua. La yubalil mar'u, di mana seseorang tidak peduli lagi bima akhadal mal, dengan cara apa dia harus mengambil harta itu. Amin halalin amin haramin, apakah harta itu diperoleh dengan cara yang halal, amin haramin, ataukah harta itu diperoleh dengan cara yang haram. Tidak peduli orang. Jadi sehingga dalam 24 jam itu ketika mereka berproses untuk mencari rezeki, sama sekali tidak mencerminkan ilmu yang manfaat tadi itu. Ngawur gitu kan, tidak peduli dia apakah ini halal apa haram, nggak penting, yang penting dapat gitu. Tapi kalau kita kan tidak, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituntun gimana cara mencari rezeki itu. Al-Qur'annya sudah sangat jelas membimbing kita. Apa yang kita usahakan itu harus mengandung dua unsur, halalan, thayyiban. Kan begitu gitu, halalan, thayyiban. Tapi sekarang orang tidak peduli dengan itu. Jadi tidak perlu lagi halalan, thayyiban. Apalagi orang berpikir nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal begitu. Jadi yang sekarang yang paling penting ya tidak perlulah halal-halal banget begitu. Hal-halal banget itu tidak penting gitu. Ya walaupun haram-haram sedikit tidak apa-apa, yang penting thayyib gitu. Maka ada dalil baru gitu. Jadi bukan halalan thayyiban, jadinya haraman thayyiban gitu. Jadi haram yang penting baik gitu. Haram titik sementing dapat lah begitu. Nah, ini prinsip-prinsip kita tidak ada. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan oleh para guru kita, yang kemudian ilmu itu kita amalkan di dalam yaumiyah kita. Itulah disebut dengan ilmu yang manfaat gitu. Nah, ini ditata, kehidupan kita ditata. Doanya ilmu yang bermanfaat dulu gitu.
Ya, karena 24 jam ini kalau kita hidup tidak didasari dengan ilmu, kita bisa tidak karu-karuan gitu. Ya. Orang nyarinya bener itu, rezeki itu nyarinya sudah bener. Tapi kalau orang tidak paham ilmu, maka dia tidak tahu bagaimana ini akan dimanfaatkan gitu. Tidak karu-karuan juga. Ya. Yang seharusnya ini maslahat, gara-gara tidak berilmu, maka harta itu menjadi mafsadat. Karena mereka tidak tahu harus dikemanakan harta itu. Caranya sudah benar, dapatnya sudah benar ini gitu. Ya. Tapi bagaimana kemudian harus diarahkan, dipakai apa, dimanfaatkan apa, tidak tahu mereka begitu. Padahal nanti kata Rasulullah SAW, seseorang nanti di akhirat ya, akan selalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana harta itu kamu dapatkan? Yang pertama, yang kedua, untuk apa harta itu kamu manfaatkan? Nah ini kalau kita tidak punya ilmu, bahaya hidup ini begitu. Makanya kita bersyukur Raudhatul Jannah termasuk masjid yang memang insya Allah ya, bukan saya harus ngelem-ngelem, bukan begitu ya, bukan ngelem karena memang ya tadi dikatakan reuni yang mungkin reuni titik lah begitu. Karena lama juga saya sudah kenal dengan jamaah di sini, masjid sini gitu. Walaupun tadi saya masuk pangling juga itu. Duh, ganti coklat semua sekarang gitu ya. Oh, sekarang jadi kayu ya, bukan kaca sekarang masjidnya gitu kan. Wah, ini masjid yang sudah yang sudah kembali kepada alam gitu ya. Jadi karena pemanasan global ini, jadi diganti kacanya diganti semua gitu. Nggak tahu dikemanakan kacanya kemarin itu. Oh, di Kediri, bagus, harus dimanfaatkan juga gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama ya, doa Rasulullah adalah yang diminta kepada Allah ilmu yang manfaat ini ya, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang diamalkan. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tapi kalau tidak diamalkan ya percuma gitu. Jadi yang penting itu amal gitu. Mukmin, seorang mukmin yang ilmunya manfaat, hidup itu tidak akan pernah putus asa. Hidup itu tidak akan pernah kecil hati, pesimis tidak akan pernah. Kenapa? Karena hidup 24 jam jadi tata dengan ilmu gitu. Ya, bahwa keyakinan itu sudah mantap betul di dalam dirinya, optimisme itu ada kuat gitu. Dituntun betul kita, sehingga tidak perlu lagi kita menjadi bimbang, ragu-ragu, tidak perlu lagi begitu. Kenapa? Sudah dituntun kita oleh Allah ini. Jadi ngaji itu ya tadi diamalkan. Jadi ayat-ayat yang dibaca tadi kan luar biasa di surat As-Sajdah itu. Ya, kita diajak sujud kan gitu kan. Walaupun tidak tahu tadi kenapa kita sujud itu. Ya. Terus imamnya sujud, melu sujud baik gitu kan ya. Ya, itu ilmu yang manfaat itu diantaranya begitu, manut karo imam itu. Pokoknya imam bener dinut aja gitu. Nanti imamnya sujud tilawah, melu sujud tilawah begitu. Walaupun awak dhewe mungkin isine ora weruh barang apa isine imam kok tiba-tiba mek sujud itu kan. Ya. Padahal itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sikap perilaku seorang mukmin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin itu kalau dinasehati itu kharru sujadan gitu. Nah, dinasehati malah nunduk sujud, ya mereka menerima, rendah hati gitu. Itu orang iman. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang mukmin itu kalau hidupnya dituntun dengan ilmu yang manfaat, maka tidak akan ada mendolimi satu sama lain. Sudah rumus itu. Kenapa ada orang mendolimi satu sama lain begitu? Ya karena hidup dia tidak ditopang dengan ilmu yang manfaat tadi itu. Loh, bukankah mereka juga ngaji? Bukan persoalan ngaji dan tidak ngaji. Ya, bukan persoalan ngaji dan tidak ngaji. Ilmu yang diterima saat ngaji itu manfaat apa enggak? Gitu. Kalau manfaat berarti ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu itu hanya sekedar jadi pengetahuan, ya selesai, cukup banyak tahu saja begitu. Ya, makanya nanti muncul rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu dirinya kalau sesungguhnya dirinya tahu. Repot kan jenengan nggih?
Pernah saya sampaikan itu 4 golongan manusia itu. Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, ngerti, pinter, dan dia tahu kalau dirinya ngerti, dirinya pinter, dirinya berilmu gitu. Maka apa yang mereka lakukan? Insya Allah seperti panjenengan semua, karena tahu pahala yang besar sekali sholat subuh, jenengan berangkat dari rumah ke masjid itu. Dengan karena pernah mendengar rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Berangkatlah jenengan gitu. Walaupun jenengan bukan orang-orang yang aliran cash. Kalau orang-orang yang aliran cash mungkin tidak mau berangkat dia gitu, karena buktinya tidak jelas, kan gitu. Buktinya tidak jelas. Padahal kalau semua itu di cash, bingung juga kita semua gitu kan. Jangan mau sholat jamaah dikasih cash oleh Allah, udah tak kasih cash-cashan kamu gitu. Udah sekali berangkat dikasihlah panjenengan 1 sampil sapi. Kalau kambing kekecilan, 1 sampil sapi. Setiap berangkat sholat jamaah dikasih 1 sampil sapi. Wah, ini 5 waktu berangkat terus sholat jamaah 5 sampil sapi. Problem enggak? Problem enggak kira-kira ini? Bukan hanya kolesterol, Arab disimpen nang di terusan gitu kan. Ini kan baru sehari ini gitu kan. Lalu kalau jenengan seminggu terus berapa sampil sudah? 35 sampil mau ditaruh di mana gitu? Ya. Wong rumah ditempati 10 orang sudah sesek banget ke Arab itu, kayak 30 sampil terus piye gitu gitu. Allah itu tidak kasih itu yang kes-kesan begitu itu. Yang kes-kesan itu nanti dikasihkan Allah di akhirat. Yang di dunia ini tidak perlu jadi orang iman sebenarnya itu. Orang kafir pun dikasih oleh Allah kes-kesan itu. Makanya doa Nabi Ibrahim ketika memanjatkan doa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Dijawab oleh Allah, qala wa man kafara fa umattihu qalilan tsumma abtaru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah rizki kepada seluruh penduduk Makkah ini ya Allah, ya mereka yang beriman kepada Engkau, beriman kepada hari akhir. Berikan kepada mereka rizki buah-buahan yang banyak ya Allah, minat samarat itu. Tapi apa jawab Allah? Loh ya orang ngono toh Ibrahim gitu. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir fa umattihu, maka dia akan saya beri juga kesenangan itu. Qalilan, sebentar saja gitu. Qalilan bisa berarti sedikit kalau jumlah, kalau waktu sebentar. Sebentar saja. Kenapa? Kesenangan yang hanya berapa tahun, hanya berapa puluh tahun. Ya, orang suka durian karena masih tidak ada masalah begitu. Tapi kalau sudah ada masalah, kasih durian 10, paling-paling hanya diambu tok itu. Oh, durian tak diambu tok nyapa gitu, padahal dimakan lah ini, dimakan gitu. Saya kemarin dapat ilmu dari Pak Poyo, jadi berani makan durian lagi saya begitu. Pak Poyo kemarin ngasih resep gitu. Kalau makan durian untuk netralisir katanya bijinya dimakan sedikit Pak Poyo ya. Wah, dimakan sedikit. Udah enggak saya makan, langsung tak telan gitu aja sudah begitu. Akhirnya pagi makan durian lagi saya begitu. Kan sudah tahu ilmunya begitu. Ilmu manfaat kan harus diamalkan gitu kan. Orang yang enggak tahu, enggak berani nyentuh durian aja itu. Paling dicium aja gitu. Padahal durian itu mahal itu. Ya. Kemarin kita raker di Trawas itu dikirim Pak Hendri ini 3 gelansing durian. Jamaah sini pernah dikirimi satu gelansing enggak sama beliau? Belum. Wah, ini pesan sama beliau ini gitu. Kita dikirimi 3 gelansing durian untuk 200 peserta raker itu. Kurang Mas ternyata. Kurang itu. Ya. Wah, enak dimakan terus itu. Loh, karena punya ilmu begitu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ya, ada orang yang ngerti tapi tidak tahu kalau dirinya ngerti. Repot tuh sampean gitu kan. Yang kedua, maaf, yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang ngerti, orang yang pinter, orang yang berilmu tahu kalau dirinya berilmu. Kayak kita begini nih gitu. Walaupun
Allah perintah kita laksanakan, walaupun tidak ada kes-kesan begitu kan. Suruh berangkat begitu. Kalau sudah urusan perjuangan begitu, ya kita tidak nunggu sudah begitu. Nah, ada orang berjuang nunggu sak kober, nek kober baru budal, nggak kober nggak budal, nggak masuk sudah begitu. Coba masih ingat ayatnya itu jenengan. Nah, wis urusan kebaikan, urusan perjuangan, kober nggak kober no gitu. Nah, angel loh gitu. Inilah iman itu. Gak sempat jadi sempat gak kober di kober no. Ngantuk di sendek no. Nang ben iso turu gitu. Ya, ngantuk di sendek no ben iso turu gitu. Jadi itu sungguh-sungguh. Makanya ketika saya sama teman-teman, antum kalau tidak serius, aduh rugi itu. Eman-eman kamu gitu. Tidak serius iya. Kalau berangkat dalam kan tidak ada masalah itu siapapun bisa gitu. Tapi kalau ada masalah itu justru malah sesuatu yang luar biasa gitu. Loh, gimana itu? Loh, ayatnya jelas. Kalau jauh urusan kebenaran, urusan kebaikan, urusan perjuangan, tidak bisa kita nuruti sempat, nggak budal, nggak bisa. Karena ayatnya sampai eling-eling, dicatat di sini 941. Ya. Semangatnya harus begitu. Kalau dulu semangat 17 Agustus. Ditambah sekarang bawah tulis semangat 941. Semangat 941 itu kober gak kober budal. Sempat gak sempat, disempat-sempat no. Infiru khifafam wasikolan. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Dalilnya ngaten. Enteng abot budal. Enteng abad budal, ngantuk berangkat. Piye carane? Ya gampang. Ya apa carane ben gak ngantuk? Kan begitu. Ya apa carane ben gak ngantuk? Saya datang di satu masjid. Baru datang ditanya, "Ustadz, kopi, teh apa susu?" gitu. Ngerti dia gitu. Kalau saya dari jauh langsung begitu datang nyampe ditawari, "Kopi, teh atau susu?" Kopi pahit. Nah begitu kalau jawabannya kopi pahit gitu. Kalau kena kopi saya sudah luar biasa gitu. Kalau sudah kena kopi saya 24 jam melek insya Allah bisa gitu. Saya kalau mau nulis buku itu bonden ngopi dulu. Ngopi mulai jam 8 malam itu ngopi, insya Allah sampai subuh saya masih kuat. Habis subuh ngopi lagi, tambah lagi. Nanti jam 8 baru istirahat sebentar gitu. Istirahat sebentar, ya 1-2-3 jam istirahat lah, setelah itu kerja lagi. Bondo kopi meneh, tapi kopi hitam gitu. Nah, jadi orang tahu, kopi Ustadz, oh iya, kopi hitam ya gitu. Udah paham itu. Ngantuk. Ya caranya tadi itu, gimana cara menghilangkan ngantuk? Greges. Ya apa caranya ngilang greges nih? Pripun, ibu-ibu pernah greges enggak? Ya, nek greges pripun jenengan ibu-ibu gitu. Obatin apa greges niku? Ya, obat yang mujarab tilem. Nah, urusan perjuangan, urusan keapian ngeten iki obat greges kuwi tilem. Obate kuwi bantal guling sak selimute pisan gitu. Itu baru mujarab obatnya gitu. Tapi nek urusan penggawean yang menghasilkan kes-kesan gitu, gak mujarab blas itu. Nek jenengan pilek, flu greges dan cepet golek miksakrip. Ngoten ta? Istirahat dilut ngombe miksakrip berangkat megawe gitu. Tapi nek urusan penggawean sing ngeten iki urusan akhirat ngeten iki miksakrip mboten mandi obat niku. Tukang miksakrip gak mandi, miksaflu gak mandi, mikorek apa meneh gitu. Wong greges kayak mikorek tambah gak cocok blas itu ya. Wis gak mamblas ngeten. Sing cocok niku bantal guling sak selimute gitu. Nanti lho. Sampeyan iki gak ketok ngaji. Gaen awak aku gitu kan. Gaen nek sampeyan iki gak kerja nyapa gitu. Gaen gak kerja ngomong gaen awak ngono angel lah pertanyaan itu. Ya jane gaen awak tak kono anu alhamdulillah sehat berangkat meneh gitu. Tapi nek urusan agama gak ngono gitu. Berarti beda nek urusan agama mbek urusan akhirat itu. Itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak pintar, tidak ngerti, tidak paham, tapi dia paham kalau dia tidak ngerti. Enak itu.
Jadi kalau masjid atau jamaah itu isinya orang yang pertama dan ketiga itu masya Allah luar biasa. Ya, ada orang yang ngerti, paham dirinya kalau dirinya ngerti kayak begini ini. Ditambah lagi ada orang yang tidak ngerti, tapi dia sadar kalau dirinya tidak ngerti. Akhirnya guyub bersama-sama dengan orang yang mengerti begitu. Masya Allah itu. Yang paling numpeke, sing nomor loro kayak nomor papat. Sing nomor papat rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak ngerti tapi tidak sadar kalau dia itu tidak ngerti. Beri penjenengan itu. Gak ngerti tapi orang ngerti, nek dia gak ngerti gitu. Beri penjenengan itu. Wong model apa ngeten niki? Wah, gregetan niki kita. Greget nopal yang ngeten niki gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Nah, dari ilmu yang bermanfaat inilah kemudian kita melangkah berikutnya rizqan thayyiban, rizqan wasian. Jadi karena 24 jam ini kita butuh rezeki dengan segala macam bentuknya gitu. Maka kalau ini semua didasari dengan ilmu yang manfaat, maka rezeki apapun yang diberikan oleh Allah tetap tidak lepas daripada yang thayyib dan wasi tadi itu. Kita butuh rezeki yang lapang, butuh perjuangan, butuh materi, perjuangan itu butuh bondo nih. Masjid Raudhatul Jannah biyen mboten ngeten berubah nih. Saking cepete berubah apa saking suwene kula mboten mriki sampai gembati gak gitu kan. Guanti. Budal wis rada ngantuk-ngantuk titik nyang kene panggling pisan masjid apa gak kleru gitu kan. Kok tambah apik begitu. Ternyata masjid apik ya butuh bondo gitu kan. Nek gak nek bondone ya ora iso begitu. Nek jamaah kuwi wong gak duwe dhuwit kabeh. Ya rada angel tenan gitu. Arepe nyapu ya rada angel begitu. Tapi nek jamaah kuwi rezekine lapang-lapang kabeh tur atine ya lapang pisan gitu. Enek wong sing rezekine lapang tapi atine gak lapang, repot juga ini gitu. Hati-hati jenengan. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kan begitu. Rasulullah pernah ketika menjelaskan bahwa setiap kalian semua ini tempatnya ada kalanya sudah ditentukan Allah di surga, ada kalanya di neraka. Terus sahabat matur, ya Rasulullah, loh kalau begitu apa ndak sebaiknya kita pasrah mawon pun Rasulullah itu. Kalau toh kita ditakdirkan surga masih gak nyapa-nyapa kan ya akhirnya mlebu swarga mangke begitu. Nek ditakdirin neraka senajan jungkar-jungkir kados ngeten iki lha terus pripun nek takdir neraka lha mlebu neraka niki Rasul. Koyo bener niki. Koyo bener niku nggih. Terus jawaban Rasulullah pripun? Rasul langsung dalil. Dalil wonten surat Al-Lail niku fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi masalah muslimin nggak bisa kita pasrah bongkar begitu, enggak. Kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Ya, fakullun muyassarun, setiap orang nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebut fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka siapa orang yang mau memberi, a'ta. Jadi bukan pelit, bukan, tapi a'ta. Wattaqa, dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap kebaikan dan balasan daripada perbuatan yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang mudah, surga. Akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Tapi wa amma man bakhilah, adapun orang yang bakhil gitu. Wastaghna,
dan rasa dirinya cukup, tidak butuh sama orang lain, tidak butuh sama Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kepada kebaikan itu. Fasanuyassiruhu lil usrah, maka akan kami mudahkan dia kepada jalan yang sulit. Kesulitan itu adalah neraka. Jadi nek wong medhit kuwi jalure wis jelas. Nek wong sing akto itu jalure pun jelas begitu. Nah, ini kalau orang punya ilmu yang manfaat, maka dia tahu harus dikemanakan rezeki itu. Allah kasih rezeki berapapun yang Allah kasihkan, dia akan tahu dikemanakan rezeki itu. Ya. Bahwa di dalam 24 jam ini banyak yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang memang kita juga harus berdiskusi bagaimana kita. Apa yang mesti harus kita lakukan? Siapa yang butuh sama kita ini? Atau kita butuh sama siapa saja ini? Gitu. Apa yang kita perlukan? Apa aja yang perlu sama kita ini? Wah, banyak hal lah yang harus begitu dipecahkan begitu. Nah, ini karena faham dan karena punya rezeki yang lapang, maka dia atoh begitu. Nah, ini makanya penting, jangan begitu. Ya, walaupun ada orang yang berdoa wis gak gelem njaluk sugih wedi pola nih. Wedi besok hisape rada angel begitu. Waduh, nek kabeh gak gelem sugih repot mangke gitu. Minta aja, enggak apa-apa. Rasulullah ngajari, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sugih ya oleh kok njaluk sugih sampean. Nek sampean jamae melarat kabeh dhewe susah njaluk sapa dhewe karepe gitu. Nek njaluk wong sugih-sugih kan enak gitu, dikandani ae kita punya rencana ini, program ini, karena jamaahnya punya rezeki yang lapang, diajak ya anu aja. Ya kalau mereka enggak punya rezeki yang lapang, diajak paling-paling jawabannya alhamdulillah sampai amin gitu. Mau diajak jawabannya amin gitu. Nah, ya alhamdulillah, atau paling banter insya Allah begitu aja. Insya Allah. Ya karena memang tidak ada kelapangan rezeki. Kalau ada kelapangan rezeki, bukan insya Allah jawabannya begitu. Baik Ustaz, saya daftar. Sudah mendaftarkan komitmen paling tidak begitu. Ya saya komitmen untuk ini sekian. Nah begitu. Karena apa? Karena tahu dia hidupnya dituntut dengan ilmu gitu. Nah, baru kemudian yang ketiga, dari ilmu yang manfaat, dari rezeki yang lapang, doa yang ketiga yang dipanjatkan Rasulullah adalah amalan-amalan yang makbul. Ya Allah, ya terimalah amalan-amalan kami dalam 24 jam ini ya Rasul, ya Allah gitu. Jadi luar biasa ini. Makanya Rasulullah terbimbing terus hidupnya gitu, karena tadi itu, setiap pagi dibimbing dengan doa tadi itu. Yang pertama ilmu yang manfaat, yang kedua rezeki yang lapang, yang ketiga, yang paling penting lagi ini, dari ilmu yang kita amalkan, rezeki yang kita manfaatkan dan kita cari, itu menjadi sebuah karya besar untuk kita nanti ketika kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah konsep hidup yang harus kita selalu canangkan ini. Ya, kalau 24 jam selalu kita begitu, 24 jam berikutnya selalu begitu, maka insya Allah sepanjang 2024 kita insya Allah dalam posisi yang aman gitu. Nah, kalau kemarin belum seperti itu, ya sekarang kita ya berpikir gitu, ayo kita perbaiki sama-sama, kemudian kita rancang, kita cita-citakan, ya kan? Jangan sampai tidak punya cita-cita, kita niatkan untuk hidup yang baik gitu. Ya, berkeinginan yang baik aja sudah lumayan loh itu. Ya, orang baru niat untuk baik aja sudah dipahalai oleh Allah kok itu. Ya, apalagi kemudian niat baik itu diupayakan, diamalkan, maka akan dipahalai oleh Allah ya berlipat-lipat gitu nanti. Ya paling tidak 10 kali lipat, bahkan mungkin sampai beratus-ratus kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita ini dengan tanpa
tanpa hitungan gitu. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, itulah kira-kira yang perlu saya ingatkan kepada para jamaah dan untuk saya pribadi ya, untuk mengawali kehidupan kita di tahun 2024 ini. Saya perlu ingatkan juga karena ini yang dialami oleh sahabat Rasulullah namanya Anas bin Malik gitu. Anas pernah lapor kepada Rasulullah gitu. Siapa Zubair, ya Zubair bin Adi. Dia berkata, "Ataina Anas bin Malikin." Saya datang kepada Anas bin Malik. Terus saya laporkan kepada beliau apa yang saya jumpai. Ya, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan gitu. Ada yang menyebut ini jamaah haji yang perilakunya tidak karu-karuan gitu. Pesan Anas bagaimana kepada si Zubair bin Adi? Isbiru. Sabar ya kamu. Bersabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Karena sesungguhnya akan datang satu zaman, tidak datang satu zaman illal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali zaman yang akan datang itu lebih jelek daripada yang kamu jumpai itu. Artinya kita harus siap-siap ini. Kalau kehidupan kita ini semakin hari tidak semakin baik lah situasi itu. Orang juga semakin ngawur hidupnya. Sudah tidak peduli dengan apapun dan siapapun ngawur. Jadi kalau kemarin kita menjumpai orang yang model-model begitu, Anas bin Malik pesankan nanti akan datang satu zaman yang lebih jelek lagi daripada itu. Maka bersabarlah kamu. Kata Anas, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mendengar yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, ini zaman semakin akhir, semakin tidak karu-karuan, semakin tidak jelas. Ya, dengan semakin tidak jelasnya zaman ini, maka dibutuhkan kesabaran untuk kita semua. Ya. Satu, yang kedua, ini berkaitan kalau kita ngomong zaman ini dalam kitab Al-Fitan, kitab tentang fitnah. Ya. Di dalam kitab fitnah ini ada dalam riwayat Ibnu Majah bicara tentang siddatuz zaman, tentang kerasnya zaman. Bersumber dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawat. Nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun khadda'at yang penuh dengan tipuan. Hati-hati ini kan, harus waspada kita semua. Nanti kata Rasulullah akan datang satu masa di mana masa itu penuh dengan tipuan-tipuan. Ya, loh, seperti apa itu? Kata Rasulullah, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang pembohong tapi dipercaya dia. Pembohong dipercaya. Sementara wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur malah tidak dipercaya. Gitu. Jadi kalau sudah kehidupan kita isinya begitu, ini orang jujur malah gak dianggap ini. Tapi wong senengane bojok malah dianggap, ini alamat itu. Ya, kata Rasul tadi itu, memang zaman tidak semakin baik gitu ya. Ya, kita akan dibolak-balikkan dengan kondisi zaman yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat ya di zaman itu akan diberikan amanah dia, dipercaya dia. Orang khianat dipercaya, wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang yang jujur justru malah dikhianati gitu. Waduh, masya Allah, kehidupan kita ini semakin kayak begini nih nanti gitu. Ya, kalau ada orang jujur malah dikhianati, sementara orang yang khianat malah dipercaya begitu. Itu namanya sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan gitu. Pripun kira-kira ada kebojo apa durung gitu. Rada kebojo dedek ngoten. Ya, kehidupan kita kadang-kadang ya sak tangga ten mawon ya kadang repot ya dhewe gitu. Apalagi muter sak donya ngeten iki tambah masyaallah gitu. Tapi ya Rasulullah karena nabi nggih ngomong ngeten iki mboten ngawur ngoten.
Makanya awak dia bikin waspadai begitu. Waspadai ya gitu. Nyari orang jujur itu susah. Nyari orang jujur itu susah. Ya. Ono situ loro wong jujur tapi ora dianggap. Nek wong gak jujur malah di koncone akeh. Ngerti enggak? Gitu. Duwe bolo dhewe gitu kan. Kemudian wayan tiku fiha arwai bito. Di tahun-tahun yang penuh dengan tipuan itu orang yang namanya Ruwaibidah itu berbicara gitu. Ditanyakan oleh sahabat pada Rasulullah, "Ma Ruwaibidah?" Ruwaibidah niku napa ta Rasul gitu. Rasulullah menjawab, "Ar-rajulu at-tafiu fi amril amah." Ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh tapi mengurusi perkara-perkara umum gitu. Wong bodoh tapi ngomong perkara-perkara masyarakat, perkara-perkara umat yang besar ini begitu. Itu Ruwaibidah gitu. Jadi kalau sudah bermunculan orang yang tidak punya kompetensi kemudian bicara macam-macam perkara umat ini, yaitu tanda-tandanya tahun-tahun yang menipu itu. Ya. Sementara orang-orang yang punya kompetensi mereka tidak dipercaya, tidak diberi amanah begitu. Tapi justru orang-orang yang Ruwaibidah ini, orang-orang yang tidak punya kompetensi, mereka yang ikut berbicara perkara-perkara rakyat, perkara umat, perkara masalah-masalah yang besar ini, waduh susah ini gitu. Ya, jadi kalau sudah orang-orang yang begini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita, ya kita harus berhati-hati. Ya, Rasulullah sudah ingatkan 16 abadnya al-khudawat itu. Yaitu sanawatun khudda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan gitu. Ya ini kita semua perlu waspadai begitu. Jangan sampai kemudian kita terjatuh gara-gara kita tidak waspada begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai penutup dari kajian pagi ini. Ini kan pengajian reuni masalahnya, gitu. Jadi penutup daripada kajian reuni ini. Saya pesankan juga kata Rasulullah begitu. Sayati ala nasi zaman. Nanti akan datang kepada manusia masa. Yang pertama, la yabqa minal islam illa ismi. Islam hanya tinggal namanya saja gitu. La yabqa, tidak akan tinggal minal islami, dari Islam ini illa ismi, kecuali hanya namanya saja. Islamnya tinggal namanya, satu. Yang kedua kata Rasulullah, wala yabqa minal qur'ani illa rasmi. Al-Quran hanya akan tinggal sampulnya saja. Al-Quran hanya tinggal sampulnya saja gitu. Kenapa? Ya nanti mau direnungkan bareng-bareng. Kok Islam tinggal namanya saja, terus gimana ini maksudnya gitu kan? Islam kali jenenge tok. Tapi esensi Islam sudah tidak ada. Islam sudah tidak lagi ada di tengah-tengah kita, di tengah hati kita, di masyarakat kita. Ya, orang hanya tahu Islam, tapi tidak tahu apa sebenarnya isi daripada Islam itu. Sudah ngerti belas, kurang ngerti. Makanya jangan sampai ini anak-anak kita sampai tidak paham, tidak ngerti dengan Islam gitu. Sak dure ya apa sekolah anak dhewe kudu ngerti agama gitu. Nggih. Aja sampai panjenengan semua adalah orang-orang yang faqih, orang yang paham, orang yang ngerti agama, nanti anak cucunya tidak mengerti. Padahal kita semua ingin nanti kumpul semua di dalam surga. Langat enggak? Syaratnya bagaimana itu? Dungane malaikat pun jelas ya gitu. Ya. Supaya kita ini dimasukkan surga, man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Didongakno malaikat nesok kabeh sak bapake, sak anake, sak bojone kabeh dilebokno swarga. Tapi piye carane begitu? Ya, nah ini Bapak Ibu tolong betul-betul diingat-ingat. Jenengan bawa Al-Qur'an tadi. Ya, coba dibaca surat At-Tur. Dan orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, Bapak Ibu, dawuhnya Allah di surat Tur, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, insyaallah ya, kita semua orang-orang yang beriman ini. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum,
diikuti kita orang-orang yang beriman oleh anak-anak cucu mereka, diimanin dengan keimanan juga. Ini, jadi anak-anak kita harus diamankan, betul-betul mereka tidak ada masalah dengan keimanan begitu. Jadi ini awak dhewe iman, anak cucu kita juga sama-sama iman kayak kita. Ya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami susulkan mereka kepada mereka anak cucu mereka di dalam surga nanti. Jadi nanti bapak, ibu, anak, cucunya nanti dikumpulkan Allah di dalam surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau orang tuanya masuk surga mungkin karena amal perbuatan mereka yang banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anaknya dimasukkan surga, dipertemukan dengan orang tua itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang tua tadi itu. Gak tega ndelok wong tuane ya wis anake lagi dilebokno bisa mlebu swarga. Tapi modelnya sudah ada. Minimal modalnya adalah keimanan. Walaupun kata Ibnu Abbas, walaupun tingkat kualitas ibadah antara anak dengan orang tua tidak sama. Wah, bapaknya ahli tahajud, ahli poso, ahli sodako. Anak ini pas-pasan anak ini. Sholat wajib tok. Sodako Jumat tok. Gitu, sodako Jumat tok, infak Jumat tok. Terus pas-pasan lah kabeh begitu. Sementara bapak-bapaknya, orang tuanya, ibunya, masya Allah gitu. Durung adzan wis teko masjid. Anake wis qomat wis kayak tadus. Wis qomat kayak tadus gitu. Begitu berangkat nang masjid wis salam imam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tapi tetap sholat yang masjid gitu. Ya. Kualitasnya segini nih gitu kan. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, walaupun berbeda kualitas ibadah, kualitas amal antara orang tua dengan anak, maka anak tetap akan dimasukkan, disusulkan ke dalam surga oleh karena kasih sayang Allah tadi itu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak mengurangi pahala dari orang tuanya sedikit pun. Tidak. Orang tuanya sudah sempurna, dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dimasukkan surga dengan tanpa mengurangi pahalanya orang tua tadi itu. Coba ini nggih, anak-anak kita disiapkan betul. Dijaga keislamannya, dijaga keimanannya. Karena zaman yang penuh dengan tipuan, zaman yang sudah tidak karu-karuan begini, kita harus ekstra hati-hati menjaga anak-anak kita, menjaga anak cucu kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayo dijaga betul diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ben isok kumpul sak lawasi ana donya isok kumpul, besok enten akhirat saged kumpul juga. Kan bangga, bahagia kita kan? Masya Allah begitu. Faman duhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wong sing besok didono saka neraka dilebokno swarga itu baru sukses yang sebenarnya. Gitu, anak-anak kita harus difahamkan. Nduk, genduk, kowe nek kepengin sukses, besok nek kowe ana akhirat didono saka neraka dilebokno swarga. Iku baru sukses. Nek kowe saiki dadi apa ae saiki ana donya, kuwi durung sukses sing sak benere gitu. Karena kuwi apa sing kowe dapatkan di dunia ini jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan sukses yang sesungguhnya. Dinasihati, ojo lali karo salat lho ya, salat iki dijaga. Nah, ini nasihatnya begitu, salatnya dijaga. Disempat-sempat ngaji. Nek gak iso ngaji seminggu ping pisan ya seminggu ping 7 lah gitu. Kayak bapak ngoten nggih to. Wong people gene nek ngaji mboten karo-karuan. Lho kok tinggal lho niku lho. Wong people Jalan Muria enten mriki. Jalan Muria wong wage enten mriki. Iki Mas Zakaria iki ya. Wong Surabaya jalan enten mriki. Nggih, Zakaria Mas Zaka. Kon dia lho, macam-macam ini. Kenapa? Wah, rakus luar biasa orang sini. Memang mulai dulu saya lihat orang people gitu rakus-rakus gitu. Ragus ngaji kuwi orang sing pindah zaman sak wonten Tasik Kelingan, Pak Dirman Allah yarham nggih, Pak Anang ya.
Ngaji ku ono, pindaran meneh. Masyaallah. Ngaji ku sedina sampai 4 Pak Dirman dulu itu. Subhanallah itu. Beliau sudah tidak ada beliau. Ya semoga mendapatkan pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu luar biasanya saya ngelihat, masyaallah. Makanya saya itu juga kadang nek kangennya ada karo wong pepel ki, kangen sih model-model ngoten niku nggih ngoten. Kok mari ngajine mek dilut sak jam, ngobrole 2 jam. Wih, ngobrol 2 jam. Wis leren dijak sarapan, dijak opo ae. Kula seneng ngoten niku, ngangeni makane gitu. Makane suwe gak nang pepel legi ngoten niki ya sok-sok kadang ngomong gak undang-undang aku nih ya gitu kan. Kadang ya butuh ngobrol ini silaturahim mari wis kula diteni ngaji nang pepel legi muter nang ndek model ngoten mari ngaji ngobrol apik bicara tentang apa? Tentang konsep masa depan ya gitu. Loh, pondok seperti yang sekarang jenengan lihat itu kan dulu hasil obrolan-obrolan kita itu kan. Kita habis ngaji ngobrol di masjid, ngaji di rumah ngobrol lagi di situ. Kita sampaikan ide, kita sampaikan gagasan itu kan. Enggak terasa jenengan. Kena hipnotis saya jenengan. Kenapa? Oh, hipnotis kebaikan itu. Gitu. Saya aja bicara tentang konsep bagaimana kita beribadah, bagaimana kita apa untuk bisa apa investasi yang tidak rugi itu bagaimana gitu. Lan tabur tijaratan lan tabur dagangan yang tidak pernah bangkrut gimana gitu. Kita diskusi panjang ngobrol-ngobrol. Ndak terasa jenengan. Wong pancen wong RJ suwe gak rono gitu kan. Ndak tahu jenengan. Kalau orang RJ datang ke LGC sana nanti jenengan baru tahu Pak Edi. Pak Edi sudah berapa lama juga itu kan ya. Ini kalau bapak lagi datang sana itu, wismanya masih ada, wisma RJ masih ada itu. Ibu-ibu kan ndak pernah ngendangi Pak Isaan asrama itu ya. Wismanya masih ada Bu, wisma RJ masih ada di sana itu. Tapi orang tahu diendangi blas. Gawe omah tapi ora diendangi terus piye gitu. Omahe kuwi sik kramut apa enggak ora diendangi gitu gitu. Omahe ku ana isine apa enggak gak diendangi blas gitu. Ayo mari ngene sampean ganti ngendangi kono gitu gitu. Nah gitu. Ndak sadar jenengan. Kita bicara habis ngaji ngobrol ini. Kita bicara konsep. Masya Allah jamaah sekalian. Tidak rugi kita bicara. Ijlis binah nu'min saatan kata saat itu. Ayolah kita duduk sebentar untuk nambah keimanan begitu. Jenengan tidak tahu. LGC sekarang sudah punya KBTK, punya SD, punya SMP, punya SMA, punya D1 dakwah. Mungkin saya boleh keri-keri mawon, ya. Punya S1 pendidikan gitu. Ya. Kita sudah punya loh perguruan tinggi di sana, S1 pendidikan dan dakwah gitu. Tambah lagi sudah punya juga sekolah sepak bola yang akan menjadi cikal bakal pesantren bola gitu. Ya, udah punya ini. Jenengan yang dulu kita ajak ayo monggo urunan ayo ini. Dulu jenengan paling ingat kita punya tanah berapa hektar dulu itu? Masih belum banyak kan ya? Masya Allah itu. Dengan izin Allah jenengan tidak sadar berkembang sekarang sudah 26 hektar. Siapa itu? Apakah untuk saya itu? Loh, saya kan kebagian untungnya kan nunggoni ngoten-ngoten. Nah, nunggoni ngeramut santri gitu kan. Tapi sing untung ya kabeh, jamaah-jamaah ya melok untung kabeh. Sing melok urun-urun ya untung kabeh, sing melok sedekah ya sing melok nitip infak ya untung, nitip wakaf ya untung. Untung kabeh selama itu nanti kita berdayakan seterusnya dan semakin banyak yang memanfaatkan. Maka siapapun yang mati duluan untung sudah itu. Pun kula sing mati dhisik nggih. Ben cek akeh dhisik santrine cek akeh manfaate cek akeh dhisik. Engko wis kuwabe soleh kabeh awake dhewe nututi gak apa-apa ngoten nggih to. Pun monggo sampean berangkat dhisik gak apa-apa. Kula sing bagian anu nggih to. Nah, kula sing bagian nyecilno. Ngoten nah. Nah gitu. Semakin banyak orang kemudian berbuat kebaikan karena kebaikan yang dulu pernah kita gagas, pernah kita konsep, pernah kita, masya Allah nanti itu menjadi amalan-amalan yang kita tidak tahu loh, kok lagi riman lagu gitu. Begipun di Allah nih gitu. Wah kok perang muridmu biyen loh, kula mboten gak ada murid kayak gitu. Iya, tapi kan biyen lak melo anu kuwi. Kan biyen lak titip 1 meter to biyen nang kono iku. Padahal titip 1 meter padahal iku. Gitu. Titip 1 meter oleh wakeh. Nah, titip 1 hektar ngoten Pak Edi nggih. Gitu. Masya Allah begitu. Jadi jamaah sekalian,
anak-anak kita harus kita selamatkan ini begitu. Bapak ibu ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, anak-anaknya jangan sampai juga lewat itu. Diingatkan, le sholatnya aja lali, le kowe nek gajian aja lali ya. Di sisi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Islam ditanamkan. Jangan sampai anak kita kemudian kering itu. Karena nanti itu Islam tinggal namanya, Quran tinggal sampulnya. Yang ketiga, wa masajiduhum amiratun wa yakharabun minal huda. Masjid-masjidnya ramai tapi sepi dari huda, sepi dari petunjuk. Kenapa? Orang tahu tinggal apa-apa. Masjidnya kuwi, masjidnya apik tapi orang gak makmur blas gitu. Majelis ilmu ndak ada di situ. Gak tahu tinggal ngaji, sing jamaah ya situ loro. Masjidnya apik ndak karu-karuan gitu. Kan eman-eman gitu. Ora usah gede-gede tapi bek lho gitu. Nah, nek karo nek gede sok kebek ngono baru bangga, nek gak gede tapi nek sing adzan ya kuwi, sing qomat ya kuwi, sing imami ya kuwi kan sedih gitu kan. Ya apa iki? Imami ambek muadzine padha gitu kan. Kan ya repot, padahal masjidnya gede, tapi masjid ora usah gede-gede sedengan, nek ngoten mawon sedengan iki. Masjid wae ngaji gak cukup jamaah, wae jamaah gak cukup sofi. Nggak apa-apa kok baru masang terop nganan ngiri memburi. Oh gak cukup kok baru dindur meneh. Gak cukup dibongkar dipindah meneh gitu. Itu manfaat jadinya begitu. Wa masajidum amiratun wa yakharabun minal huda. Masjidnya ramai tapi sepi dari petunjuk, sepi dari ilmu, sepi daripada agama begitu. Kan tidak dimanfaatkan dengan benar masalahnya. Yang keempat, wa ulama'uhum dzalikaz zaman syarrul ulama. Dan ulama-ulama yang ada pada masa itu adalah sejelek-jelek ulama. Kata Rasulullah, minhu yakhrujul fitan. Dari mulut ulama itu akan muncul fitnah, wa ilaihi yang, dan kepada ulama itu pula fitnah itu nanti akan kembali gitu. Niku sing medeni. Ya, orang-orang yang alim mesti takut dengan itu. Jangan sampai lisannya menjadi sumber fitnah dan akhirnya kembali menerima fitnah. Ini kita harus jaga betul itu. Ya, berangkat dari masjid yang benar, maka ini harus juga menghasilkan ulama-ulama yang benar juga, orang-orang alim yang benar begitu. Jadi makanya ya dia harus diawali dengan tadi itu. Islamnya harus ditoto sing bener ya, jamaahnya. Ya masih ustadz barang ya kudu tetep padha, kudu noto agamanya juga begitu. Ya kemudian ini Al-Qur'annya jangan sampai kemudian ditinggalkan. Ya, insya Allah kali ini bisa kita jaga. Insya Allah kita selamat dari apa yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muslimin rahimakumullah. Saya kira sampai di sini. Matur suwun, mudah-mudahan manfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wal alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.